Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita rahmat dan juga kesehatan untuk bisa senantiasa berproses dalam kehidupan ini untuk mencapai kesempurnaan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat atas nama kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sadikin Sahir. Saya alumni WE Rosan Fikir Yogyakarta. Saya juga sekarang berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah negeri yang berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait dengan pandangan saya tentang filsafat dalam proses pendidikan adalah satu kesatuan yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pahami bahwa tujuan daripada pendidikan ialah memanusiakan manusia. Di satu sisi, manusia adalah makhluk yang memiliki rasionalitas sehingga ia bisa dibedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Filsafat dalam berbagai sudut pandang melihat bahwa pendidikan adalah suatu potensi yang sangat besar dalam perkembangan manusia. Saya melihat bahwa filsafat ketika diterapkan dalam pendidikan menjadikan pendidikan lebih berwarna. Kenapa? Karena yang saya pahami bahwa pendidikan adalah suatu bentuk pembebasan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan atau bagaimana proses siswa dalam mendapatkan identitas dirinya sendiri. Maka filsafat dipandang penting untuk melihat ini. Filsafat sebagai jalan atau sebagai model daripada perkembangan pendidikan bisa kita terapkan di berbagai mata pelajaran sebenarnya. Entah itu dari fisika, biologi, kimia, matematika, bahkan geografi sekalipun. Atas dasar ini saya melihat bahwa pentingnya filsafat untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri sangat berelasi dengan kehidupan kita sekarang. Apalagi di era perkembangan teknologi dan informasi, saya rasa perkembangan ilmu pengetahuan ini sangatlah pesat. Makanya ketika pendidikan tidak dibarengan dengan pengetahuan ilmu filsafat yang mengajarkan tentang rasionalitas, maka bisa saja para peserta didik itu dia terkungkung di dalam satu model pemikiran. Di filsafat kita mengetahui berbagai macam pola-pola pikir yang bisa kita kembangkan. Ada pola pikir dari Barat, ada pola pikir dari Timur, ada pola pikir dari Yunani, bahkan ada pola pikir atau pemahaman-pemahaman yang lahir dari negara kita Indonesia, yaitu suku-suku dan budaya. Filsafat menggambarkan bahwa kita ketika membahas suatu permasalahan tidak hanya melihat dari sisi satu aspek saja, tapi berbagai macam aspek. Ini yang menjadikan kita sebenarnya berkembang dalam ilmu pengetahuan. Saya sebenarnya berharap penerapan filsafat di kalangan pendidik terus dikembangkan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini terkadang para pendidik terjerumus kepada salah satu model pandangan saja sehingga mengabaikan pandangan lain. Padahal kalau kita melihat dalam sisi pengetahuan, berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan, berbagai sudut pandang pengetahuan itu sangat menunjang ketika kita berbicara masalah perkembangan ilmu pengetahuan. Apalagi dengan kondisi sekarang, kita melihat sistem politik di Indonesia yang mengalami suatu perkembangan yang pesat, menyebabkan peserta didik sudah keluar dari bangku
bangku kelas, sudah keluar dari sekolah untuk uh, melihat kondisi politik yang berkembang. Nah, saya melihat kemarin satu contoh kasus ketika terjadi aksi demonstrasi tentang RUU KUHP dengan disahkannya juga undang-undang KPK yang baru. Melihat bahwa sudah keluarnya siswa dari bangku sekolah menuju ke parlemen jalanan, ini mengisyaratkan bahwa siswa harus dimodali dengan pola pikir yang mungkin agak lebih berkembang sebenarnya. Tidak lagi hanya membatasi bahwa ketika kita ingin menyampaikan pendapat, kita hanya ingin sampaikan kepada orang itu, tetapi ada berbagai model penyampaian pendapat yang bisa kita terapkan. Contohnya dengan demonstrasi. Demonstrasi harusnya dilakukan secara damai. Saya melihat kemarin pada saat aksi di berbagai daerah cenderung bersifat anarkis. Ini kan menggambarkan bahwa pemahaman daripada siswa harus memang diberikan stimulus untuk memahami berbagai macam pola pergerakan, berbagai macam pola pengetahuan. Kita tidak berbicara hanya satu pola pergerakan, itu pergerakan anarkisme, tidak. Kita berbicara berbagai macam pola pergerakan. Ada pola pergerakan yang preventif, ada pola pergerakan yang masif. Tetapi saya cenderung melihat bahwa pola pergerakan hari ini ketika kita melihat siswa tidak dibarengi dengan filsafat, maka lahirlah sifat-sifat yang anarkisme. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Makanya penting filsafat diterapkan dalam dunia pendidikan dalam rangka mengembangkan sebenarnya pemikiran siswa terkait masalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Bagaimana siswa bisa mengelola pengetahuannya, bagaimana siswa bisa mengembangkan pengetahuannya, menjadikan suatu struktur ilmu pengetahuan itu menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Jadi saya mengajak kepada para dosen, para tenaga pendidik untuk mempelajari sebenarnya filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang di era sekarang yang tidak bisa kita kesampingkan. Ini juga harus teman-teman pendidik menggambarkan sebenarnya berbagai macam pola-pola pemikiran yang mungkin nantinya bisa diterapkan oleh para siswa itu dalam kehidupannya ke depan. Jadi filsafat dalam pendidikan itu bukan hanya kita berbicara masalah tentang di mana itu Tuhan, tidak. Filsafat menggambarkan bahwa bagaimana sebenarnya dalam melakukan suatu pergerakan, bagaimana misalnya kita melihat ilmu pengetahuan itu tidak dari satu aspek saja, melihat agama tidak hanya dari aspek manusia dengan Tuhan, tetapi melihat agama juga dari aspek manusia, Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Dengan kondisi ini saya melihat potensi-potensi perkembangan para peserta didik akan sangat begitu pesat dan melahirkan generasi-generasi yang bisa menjadikan negara kita ini negara yang berkembang dari segi pemikirannya. Karena kita tahu bahwa pendidikan adalah satu proses memanusiakan manusia yang didahului oleh rasionalitasnya, manusia yang bergerak atas pola pikir yang telah dibangun atas berbagai macam pola pikir yang ia dapatkan. Mungkin seperti itu atas beberapa pandangan saya tentang filsafat dalam proses pendidikan. Mungkin ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kebenaran selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan selalu berasal dari kebodohan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.